Ini menunjukkan apa? Strukturnya. Oke, kemudian bawah lagi. Dia di sini apa? Kosong. Menunjukin ada kolom yang agak yang kosong. Oke, ada missing value atau enggak gitu ya? Gitu. Iya, ada berapa kolom yang kosong atau enggak. Oh, dari setiap kolom. Pastikan bahwa dua kolom yang pertama model variabel. Oh ya, bukan variabel ya, karena merupakan ID kan gitu ya. Nah, terus kita nggak tahu sih data, mungkin harus lihat dari slide sebelumnya ya, apa dari sheet yang sebelumnya biar tahu CBT data ini tentang apa sih. Ada mungkin yang bisa CBT data. Mungkin dari awal dia tuh sebenarnya ini bagus ya tentang R cookbook for SEM. Dimulai dari boleh kita tuh ada nggak di situ data itu? Itu tentang fact analisisnya ya. Dia mulai dari awal banget ya. Katanya apa? Dia kan mulai ini dari mulai tentang R-nya ya. Terus bawah lagi kali. Ini rekomendasinya. Oh ya, pakai apa? Set working directory ya. Terus jadi kalau misalnya kerja di R itu bisa juga pakai set working directory. Kemudian ini apa ya, library reader tuh ada. Terakhir tuh apa tuh? Finally, point and click always works. Library reader with CSV, kemudian view. Itu membaca data gitu ya. Kalian tahu nggak? Nah, yang berikutnya nanti itu yang di atas satu prinsip dasar R ya sebetulnya. Nah, untuk mencari kovarian gunakan fungsinya tuh VACOV. Ya, structure, text, terus lagi di bawah. Ya, bawah lagi. Terus ke bawah. Ini data. Nah, ini yang ini masih data ya. Oke, ini lab data dari 6 garis pertama, terus ke bawah lagi, Nova. Lihat nama-nama variabelnya ya, yang ada di data tersebut. Di kolom-kolom itu ya, kolom-kolom nama-nama tiap kolomnya itu ada apa aja. Ini DMI, SATSIM. Nah, untuk melihat ini ada berapa jumlah amatannya, ternyata ada 1339. Oke. Nah, perintah kovarian ya, ini ya. Jadi pakai cov, kemudian masukkan datanya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki kumpulan berubah gitu ya, item-item. Tapi ini continue ya syaratnya ya, dari kovarian di sini. Kita tuliskan perintahnya cov. Kemudian ke bawahnya lagi. Cov-nya dikasih nama, disimpan di S. Ya, sebagai matrik S lah nantinya. Kemudian, ke bawah lagi apa?
Oke. Coba sebentar stop Nova di situ. Devi, coba Devi. Mana Devi? Ada nggak? Halo Devi. Itu apa bedanya tuh? Ada call yang naikin dikit lagi Nova. Nah, yang di atas itu terus. Nah, ini kemudian atasnya lagi. Langsung semuanya ya. Nah, yang ini. Nah, saya pengen Devi coba jelasin makna dari sintak itu tuh. Yang pertama call lab data. Kemudian yang berikutnya call lab data, terus ada kurung siku. Mana Devi? Ada nggak Devi? Halo Devi? Henny ada nggak Henny? Ada juga. Henny. Halo Ibu. Ya, coba Henny. Iya Bu, Kelihatan nggak itu yang di share novel? kelihatan Bu. Apa tuh gimana tuh bedanya? Coba jelasin. Tuh ada yang call lab data, terus ada yang call lab data, oke, dan seterusnya ke bawah. Coba satu-satu. Yang call lab data dulunya apa? Kan itu ada variabel-variabel, kan ada BMI, self esteem, dan lain-lain itu ngelihat covariance dari antar variabelnya gitu Bu. Terus bedanya kalau yang bawah? Ada Kalau lagi yang dia bawah, pakai call. Coba Nah, boleh tolong ke bawahin nggak? nah, Sama. Ini cuman beberapa ya dipilih variabel, beberapa variabel aja. dari file datanya namanya Dari yang lab data. ya, yang menjadi konsen perhatiannya hanya kovariannya yang tertentu saja ya, yaitu BMI, self esteem, sama Q, ACCU ya. Itu karena ada lebih dari 2 kan, jadi harus ditulis penulisannya kayak gitu ya, kurung siku. Terus itu ada kurung siku, terus sebelumnya itu ada koma. Itu apa tuh maksudnya? Oh, terus lab data, ada kurung siku. Kelihatan nggak ini? Iya Bu. Apa tuh maksudnya? Ada. Nah, iya gede. Tuh. Nah. Apa tuh maksudnya? Ada kok, lab data, kurung siku, koma. Apa tuh? Kalau ada tanda kurung siku itu biasanya apa sih? Kalau di R, setelah data, terus ada kurung siku. Nampilin apa itu? Lebih spesifik aja nggak nih jelasin perintah ini? Kok, lab data, kurung siku, koma, C, dan ada yang tahu nggak nih? Kalau setahu saya C itu tuh buat ngambil kolom variabelnya Bu. Jadi kan tadi tuh di lab data, Pal boleh ke atas nggak? Ke atas sedikit Pal. Nah itu kan di kolom lab data itu kan variabelnya banyak banget. Ada BMI, self esteem, ACU, diet, SE, dan lain-lain. Nah di bagian bawahnya itu ke bawah Pal. Maaf Pal. Nah ke bawahnya itu diambil cuma dari
dari covariant lab data yang lengkap, itu cuma diambil variabel cuma diambil kolom BMI, self esteem sama acunya. Setahu Sementara, saya gitu, Bu. iya, yang terus yang ada space sebelum baris, sebelum koma itu maksudnya apa artinya? Artinya itu semua baris ya. Nah, itu kan perintahnya fungsinya call ya. Kita panggil ya, itu call itu perintah untuk menentukan matrik kovarian ya. Matrik kovarian. Ambil datanya tadi kita simpan di namanya itu di lab data. Jadi tulis lab data. Terus ada kurung siku itu kan dia kita pandang dia itu data suatu matrik kan. Ada baris-barisnya, kemudian ada kolom-kolomnya. Kalau kita mengambil, artinya kita mengambil semua baris ya, sementara kolom kan kalau matrik kan kurung siku A, B misalnya seperti itu ya. Yang A-nya itu menunjukkan baris, B-nya menunjukkan kolom. Nah, sementara di sini itu kan kosong aja kan. Kurung siku, terus kosong, terus koma. Nah, kalau itu kosong berarti itu menunjukkan semua baris itu kita ambil. Semua baris dari data yang tadi nama filenya itu adalah lab data, itu kita ambil. Sementara untuk kolom-kolomnya yang kita ambil hanya tertentu saja, karena kan tadi kolomnya banyak. Misalnya kalau mengambilnya lebih dari 2 ya kita harus pakai itu ya perintah ini kan C yang untuk vektor ya. C, ambillah itu BMI, self esteem dan AQ. Jangan lupa terus kasih kurung siku lagi dan kurung yang penutup untuk yang function yang call. Sehingga inilah muncul. Nah, kalau cuma 2 variabel, coba ke bawah lagi. Ini Noval, bawah lagi Noval. Kalau 2 variabel, kita ambil aja tuh. Makanya pakai apa tanda dolar ya. Misalkan mau diambil BMI sama self esteem, kovarian antara BMI sama self esteem tuh berapa ya. Kita hanya punya 2 variabel. Ambillah pakai tanda dolar ya, BMI-nya berapa untuk yang di yang koma sebelum koma yang pertama itu terus dengan yang sesudahnya ya, setelah koma itu self esteem-nya. Kalau cuma satu variabel aja, nah ya kalau kovarian X dengan X itu kan maknanya artinya varian ya, varian X gitu kan. Nah ini sama kovarian BMI dengan BMI, ya artinya itu sebenarnya mencari varian BMI gitu ya. Oke, terus 3.3 itu install package ya. Saya rasa ini susah ya. Terus apa lagi? Misalnya pengen praktikum tapi kan susah praktikum. Enggak di ini nanti. Kalau bisa ini kaliannya ini sendiri gitu ya, coba-coba gini. Dari sini. Nah ini sekarang ini pakai dataset. Oh ya bukunya saya belum kasih linknya ya. Jadi bukunya itu yang si Hayes ini tentang mediasi, moderasi itu ada di buku ini. Nah, di sini di bab 4 akan menggunakan 8 ya, library 8 untuk melakukan mediation dan indirect effect ya. Mediation. Ini hanya mediation aja ya. Mediation, intervening ya, analisis mediation analysis. Kemudian di situ ada tulisannya ya, in this lab ya, dalam praktikum kali inilah dalam lab ini kita akan belajar bagaimana melakukan analisis mediasi yang sederhana dengan menggunakan ini ya bukunya di Fisher dan Hayes dan ada bootstrapnya juga. Kemudian menguji efek mediasi dalam ini sampelnya harus dilihat dulu ya, ini tentang eating disorder. Mungkin ada yang temennya yang lain bisa sambil scroll, jangan menopal ya. Ada nggak di atasnya ini sampel eating disorder tuh maksudnya apa? Ada yang bisa tolong sambil cari. Mungkin di atasnya itu ada dia memberikan ilustrasi tentang eating disorder. Nah inilah ya pokoknya eating disorder. Coba terus ke bawah lagi. Itu datanya bisa di ini nggak ya? Bisa diakses nggak?
Kalau di sini sih belum nggak ada data setnya sih Bu. Nggak ini apa? Nggak kelihatan. Tidak data ya. Ini ada yang tadi itu freezer highest 2004 ya. Datanya dari situ atau apa ya? websitenya si Hayes ini saya kirim di grup ya. Oke. Websitenya saya nggak tahu. Nanti punya data, ada download, tapi kan ada yang bisa itu. Ya, nanti ya, kita lanjutkan aja dulu. Ini kita nanti ada ya. Udah lanjut dulu aja Novel. Tentang datanya nanti gampang deh, saya mudah-mudahan nanti ada. Coba ambil siapa yang sudah bisa nyari. Ada nggak tuh tentang data eating disorder itu tentang data apa gitu? Masalah misalnya. Tahu ceritanya. Eating disorder itu kan tentang gangguan makan lah ya. Nah, itu datanya kayak apa? Kita kan nggak tahu ya. Ini nanti terus ke bawah aja dulu. Apa? Kita download dulu library-nya 8 ya. Terus kita kan nanti katanya di sini part 1 kita akan mensintak modelnya, yang kedua menganalisis model menggunakan data set tadi ya, gangguan makan tadi ya, eating disorder. Kemudian part 3-nya melihat hasil-hasilnya. Nah, di sini kemudian apa nih? Ada 2 ya, ada 2 persamaan. Lihat deh. Coba di katasin dikit Novel. Saya minta Angelica, coba Angelica. Mana Angelica? Ada nggak Angel? Iya, Bu. Ya, 4.3-nya agak ke atasin dikit. Novel biar kelihatan. Itu kan ada 2 persamaan tuh di 4.3. Persamaannya itu apa? Nah, itu ada apa coba? Angel bisa bacain tuh apa? Ada diet self-efficacy yang Terus? dari yang diet efficacy itu yang BMI plus itu ya. Disturbance. Disturbance itu apa Ada ya? 2 ya, Bu. Ya, disturbance itu apa?
Kalau kita Gangguan. gangguan tuh apa? Kita kenal tuh nama lainnya apa? Error ya. Nah, jadi nanti Anda tuh jangan bingung ya kalau ada referensi atau pustaka yang menuliskan disturbance itu tuh error sebenarnya. Jadi itu sebenarnya itu persamaan biasa gitu loh, Angel. Kayak bersama model linier lah Iya, Bu. itu ya yang di sebelah kirinya tuh ibaratnya dependennya ya. Diet, self efficacy, BMI plus disturbance. Tapi di bawah ada lagi juga persamaan. Yang Bu. untuk jenis ininya, Bu. Iya. Bulimic Ya, terms-nya. bulimic symptoms. Terus di situ ada Itu BMI lagi ya. ada variabel BMI, ada diet self effect sketch dan disturbance lah juga. Ya, ada Itu BMI ya, kemudian ya ada kayak jenis dietnya ya, Bu, itu diet. oke, terus ke bawah ditulis ininya ya. Cara penulisannya coba ke bawah. Nah, untuk persamaan yang pertama. Nah, itu ada tanda pagar tuh untuk persamaan yang pertama gimana tuh? Pagar yang regressionnya, Bu. Ya, berarti itu sebenarnya mediasinya ya. Mana yang mediasi? Iya. M-nya yang mana berarti variabel M yang menjadi mediator? Dalam hal ini adalah diet ya, Angel. Diet self efficacy-nya ya, Bu. Ya, kalau digambarin kebayang nggak tuh? Ini kan nggak ada gambarnya ya. Ada gambarnya ke bawah. Panahnya itu masuk kemana? Dari BMI, mata panahnya masuk ke diet ya. Diet. Ya, ke diet SE. Terus nanti ada lagi di diet itu ke Y itu apa? Bulimia ya. Iya, Bu. Baru ke bulimic-nya. Ya, ini benar-benar kebayang lah gambarnya. Terus ke bawah lagi Nova. Jadi ini nanti perlu dibikin ininya ya persamaannya. Nah, ini untuk apa ini? Kita jalanin modelnya ya. Menjalankan modelnya. Oke. Terus panggil, itu panggil 8.2.2 gitu ya. Nah, ini harus dilihat ya, kan ada yang kalau yang disintak-sintak 8 itu kan pakai kayak tanda titik 2.2 itu maknanya apa. Nah, sebenarnya dari library 8, kita ngambil function SEM. Itu bukan ya? Juga ada yang tahu nggak ini? Perintahnya itu kan itu ada 8.2.2, kemudian SEM. Apa itu? Kalau nggak salah sih, itu kan kita tadi library 8 gitu ya. Yang pakai SEM, terus model XL mediation sintaknya tadi di depan ya. Apa gimana itu? Ya XL itu di atas tadi udah di ini belum? Ya, itu panggil ya datanya. Terus itu apa artinya Angel yang ada fix titik X? Sama dengan false itu artinya apa? Kalau true apa? Itu di atas ada keterangannya ya. Fix titik X sama dengan false to print more lines ya. Untuk ini kita tidak nge-print baris-barisnya ya. Coba ke bawah lagi. Bawah lagi, novel. Nah, ini kan dapat ya hasil-hasilnya. Coba Isma.
Gimana tuh? Yang estimate minus 0,1, 0,129. Halo Bu, Ya, coba Risma. Kemarin tuh kita juga ngelihat indirect effect ya. Ada indirect effect. Berarti kan ini nanti koefisiennya indirect. Ya. Tadi yang menjadi perubahan mediatornya apa? yang diet self efficacy. Terus BMI itu berarti terhadap bulimia itu gimana? BMI ditambah dengan diet self efficacy itu jadi bulimia. Ya, ini gambarnya. Bawah nggak ada gambarnya ya. Ada indirect effect, ada direct effect ya itu kalau kayak gitu. BMI, diet, bulimia. Kalau dia tidak melihat bulimia diet terhadap bulimia itu nggak ada ya, nggak ada direct effect ya. Ini bisa kebayang nggak gambarnya? Coba ada yang bisa ini nggak? Kalau saya gambarnya tuh kayak gini ya. Ada yang ngegambarin nggak ini? Kebayang nggak diet, BMI, bulimia? Di sini ada gambarnya nggak sih di bawah? Coba apa? Dia nggak nggambarin. Ini udah gambarin. Ya udah. Nggak ada Bu gambarnya. Hah? Nggak ada gambarnya. Nggak ada ya? Saya scroll tadi. Kayaknya kalau di 8 nggak ini ya. Yang keluar gambar. Ini pakai Israel ya. Kalau bisa nggak pakai Israel. Oke, tadi aja deh dari yang atas tadi ada penjelasan-penjelasan apa lagi? Apa? Tadi kan udah sampai yang tadi yang diet, BMI itu aja yang bisa disimpulkan. Di situ dia ada penjelasan-penjelasannya enggak? Ini kan sudah ya. Nah, ini bentar, bentar. Beragam ya. Terus ada yang di bawah di atasnya 441 coba tampilin 441 apa biar yang lainnya kelihatan. Ini kalau saya yang share soalnya nanti nah itu di bawah ada tulisan apa? Coba lihat lagi dikit lagi ke atas. Biar yang lain temennya ngeliat juga. Ini kan tadi kita udah jalanin ya. Jalani model kita. Ini apa? Bawah lagi. Bawah lagi nafas.
Terus ini yang lainnya lihat nggak sih? Kalau misalnya saya terus, soalnya kalau yang saya terusnya saya sin, kalian tuh saya khawatir kalian tuh nggak ngikutin gitu. Saya terus aja yang ngomong, biar nggak baca sendiri. Nah, coba dilihat di situ, kan kita tadi udah spesifikasi model ya. Spesifikasi model tadi bikin yang diet SE, terus ada tanda tilde, BMI itu kita kasih nama tadi kan Excel mediation syntax. Nah, kita bisa langsung spesifikasikan langsung dua persamaan, tapi kasih tanda titik tanda petik 2. Coba Anda perhatikan nggak tuh? Tadi kan udah menspesifikasi model tuh di awal, coba tadi yang novel, biar dilihatin lagi. Nah, terus nah ini langkah awal kita itu kan menspesifikasikan model kita ya. Di sini dikasih nama model-model yang kita spesifikasikan itu kita simpan di Excel mediation syntax gitu kan. Nah, kita langsung bikin tuh kan persamaan, langsung bikin 2 baris itu kan. Nah, jangan lupa kalau membuat persamaan sampai 2 baris itu pakai tanda apa sih, petik 2 itu, petik ya, tanda petik 2 itu dimulai dengan itu tanda petik 2, diakhirinya juga dengan tanda petik 2. Itu ya caranya ya kalau kita ingin membuat model, spesifikasi model lebih dari 1. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini katanya kita tidak perlu memfixkan ya kovarian untuk disturbance ya. Karena kita tidak menduga error di sini, karena tidak ada satupun yang akan diduga. Maksudnya di sini nggak usah di dalam hal ini kan kita baru menspesifikasikan model ya. Nah, kemudian untuk ke bawahnya kita melakukan untuk running modelnya ya, kita akan summary, list model, ya, itu keywordnya ya, keyword model sama dengan, nah masukkan tadi, kita taruh di mana tadi yang spesifikasi model kita. Tadi kan namanya Excel mediation syntax ya, situ taruh datanya apa, kemudian yang ditambah ada fix titik X ini sama dengan false, ditulis false, tadi artinya to print more lines ya, untuk ngeprint lebih banyak baris-baris ya. Coba lah. Pokoknya itu perintah itulah ya, nanti dicoba kalau diganti true nanti hasilnya apa nanti coba sendiri ya. Kemudian summary ke bawah hasilnya itu. Kemudian ada lagi kalimat, perhatikan bahwa di sini ada 6 parameter yang diduga ya. There are 6 parameter estimates. Ke bawah lagi tuh Nova, ada di atasnya label di mediation effect, ada tulisan there are 6 parameter nah itu ya, dan DF-nya 0. Parameternya di sini yang 6 itu apa aja? Koefisien ya tadi ya, yang diet SE terhadap BMI, BMI terhadap diet SE ya, ini nilai koefisiennya 0,1. Terus yang ini yang BMI 0,129, yang diet SE itu minus 0,213. Ini harusnya bisa bayangin ya gambarnya. Kemudian yang dikeluarkan juga di situ ragam, ya penduga untuk ragam. Nah, terus tapi di bawahnya ada kalimat, but the output does not include the mediation effect. Ya, jadi di sini belum menampilkan efek mediation-nya. Efek mediation di sini tulisannya A kali B ya, kayak perkalian ya, kayak interaksi, simbol interaksi gitu juga gitu ya. Nah, di sini dia menuliskannya
bahwa output ini belum menampilkan misalnya efek mediation. Nah, terus gimana ke bawahnya? Nah, itu juga ada linknya lagi kan ya. Untuk Lavan, nah nanti di sini Anda pelajari lagi nih linknya itu ya. Itu yang di Nova itu kan ada tulisan tuh. Mari kita pelajari katanya bagaimana kita memberikan label parameter. Kemudian ada tutorial yang bagus di sini katanya tentang mediation untuk memberikan label gitu kan. Di sini katanya masukkan position label dan kasih tanda asterisk sebelum variabel tersebut dikasih label. Nah, jadi di sini memang dengan menggunakan Laval agak beda ya. Ada yang udah pernah pakai Laval juga? Latent variable analysis. Boleh tuh kalau mau dilihat. Belum pernah, Bu. Nah, boleh tuh dibuka tuh Lavalnya. Misal. Ya. Jadi Laval ini ada di R ya sebetulnya ya. Under R juga. Ini latent variable analysis. Sebetulnya waktu belajar IRT itu sudah pernah ada salah satu package-nya itu ya waktu belajar yang bab yang mana itu CFA gitu juga ini pernah lah Anda panggil ini Lavan, cuma ya nggak terlalu di-explore banget ya. Nah di sini Lavan ini memang package-nya khususnya untuk melakukan analisis variabel laten. Nah ini ada sintak-sintaknya atau cara-caranya gitu ya, itu bisa dilihat gimana di situ. Misalnya ini mau melakukan apa tuh mediasi ya. Y-nya variabel dependent, X-nya ada prediktor, kemudian M-nya mediator ya. Dia bangkitin data kan. Di sini datanya data bangkitan. Nah, lihat tuh cara penulisannya. Kalau di sini dia pakai tanda petiknya 1 ya. Kalau tadi tanda petiknya 2. Berarti bisa juga kali ya. Coba deh dilihat. Kalau di sini dia ya itu kan data sudah punya tuh data frame ya. Kemudian di sini dituliskan tuh X ya tetap dikasih namanya X juga. Y-nya kasih namanya tetap ngambil dari yang Y. Padahal ini bisa juga sih diganti ya data frame misalnya X-nya mau ganti apa. Ini sih dia tetap sama semua nih X sama dengan X, Y sama dengan Y, X sama dengan X. Bangkitin semua kan ininya. Nah, kemudian ini model penulisan modelnya ya ada petik 1. Nah, di sini membuat direct effect, kemudian mediator, terus indirect effect, kita melihat indirect effect A dengan Z-nya di sini, kemudian total effect bagaimana. Nah, jadi itu penulisannya kayak gitu kalau di Lavan ya. Misalkan kita mau melihat direct effect gitu kan, X terhadap Y langsung. Nah, di situ koefisiennya itu sebesar C misalnya kan. Y jadi tilde C kali X. Nah, yang mediator, seolah mediator itu kan meregresikan M-nya itu sebagai dependent variable, X-nya sebagai variabel independennya ya. Terus besarnya koefisiennya itu A. Ya, kemudian di situ ada lagi Y. Ini yang mediator dengan Y. Ya. Nah, nanti untuk melihat indirect effect-nya adalah ini dari A sama dengan B. Jadi ini ada gambar-gambarnya mungkin. Ada yang bisa gambarin nggak?
Terus saya minta gambarin, coba share di WA group. Saya pengen lihat. Saya mau minta tolong ini deh. Akil, ada nggak Akil? Coba ini dari sini. Nanti maksud saya ini kalau pakai 8, jadi perintah-perintahnya kayak gitu ya. Terus kalau mau mencari indirect effect, nah itu perintahnya AB titik 2 sama dengan itu sebenarnya A kali B. Total efeknya itu sebenarnya nanti adalah C ditambah A kali B. Terus jangan lupa itu tandanya itu nanti titik 2 sama dengan. Ya. Ini sebenarnya gambarnya gampang sih ya. Karena, kamu bisa gambarin nggak itu dari itu tuh? Saya pengen lihat. Gambar Saya, Bu. antara X, Y, sama M-nya itu gimana? Sama kasih ABC-nya. Kamu tulis aja di kertas, kamu foto, kamu kirim di WA group. Sekarang, Bu. Kamu lagi apa ini? Lagi di mana? Lagi di rumah, Bu. Di rumah. Coba tulis di kertas. Oke, Bu. Ya, kita lihat. Soalnya saya kalau ini online gitu kan. Udah ya? Udah belum Akil? Lagi proses, Bu. Saya lagi gambar dulu nih, Bu. Gampang gitu. Terus ke bawah novel. Nah, ya, Bu, udah lupa saya ini, Bu. Ini gimana, Bu? udah. Coba foto, kirim ke yang grup Kapsel sama MPS 2 ini. Oke, Bu. Tapi Ya. kalau salah, maaf ya, Bu. Ya. Udah, Bu. Itu, Bu. Udah. Nah, coba. Udah. Nah, bener nggak nih? Novel, bener nggak itu? Salah, Bu, kayaknya, Bu. Oh, nggak yakin? Iya. Bener, Nggak Bu. yakin, Bu. Oh, gimana nggak yakin? Tadi siapa yang bilang bener? Atun. Tun, bener ya Tun? Menurut saya bener, Bu. Ya. Akhirnya sendiri kok nggak yakin sih, Kil? Karena saya mikirnya kan atas lagi, Bu. Atasin, Bu. Ininya, Bu. Itu si Novel yang lagi share screen.
Nova yang use esteem. Nah. Udah itu benar. Nah, terus Acil, kalau C itu apa sih disebutnya? Besaran C itu besarnya apa? Pengaruh X terhadap Y ya. Asal saya di on itu ya Bu, betul Bu. Itu disebutnya apa tuh? Direct effect atau indirect effect? Direct effect itu bisa Direct apa sih? effect Bu. Nah, iya. Sama banget. Nah, X itu bisa direct effect terhadap Y, tapi dia juga bisa sebagai indirect effect ya. Terhadap Y, ya enggak? Besarnya indirect effect X terhadap Y itu berapa? Iya. Lama nih Acil. Dena, mana Dena? Itu gambarnya Acil kelihatan nggak? Dena udah lihat belum gambarnya Acil? Itu udah jelas-jelas tuh di situ tuh yang di screen, yang di share screen sama novel aja udah tuh. A, B, ya. Misalnya indirect efeknya A kali B. Jadi di situ keubah X, kalau berdasarkan gambar akhir itu ya, X bisa berperan sebagai direct effect bagi Y. Bisa juga berperan sebagai indirect effect bagi Y lewat M itu tadi. Nah, nanti total efeknya itu ya, total efek X terhadap Y, kalau misalnya ditanya berapa besarnya pengaruh X terhadap Y, karena X-nya itu tadi bisa, kemungkinannya bisa berpengaruh langsung dan juga bisa berpengaruh secara tidak langsung. Jadi masukkan itu besarnya pengaruh langsungnya sebesar C, terus besarnya pengaruh tidak langsungnya A kali B, gitu ya. Nah, terus ke bawah, Novel, dapat kan hasil-hasilnya? AB-nya berapa? Nah, itu kan yang C itu tadi pengaruh langsung, ya. X terhadap Y dapat 0,036. Terus yang X yang sama M tadi ya, ada M, mediator 0,474. Tapi itu total udah dihitung ya, paling bawah ya, ada ya 0,41. Indirectnya itu 0,374. Oke. Jadi itu di bawah ada kalimat bahwa ilustrasi tersebut itu apa ya, contoh di atas tadi itu mengilustrasikan penggunaan tanda itu ya, titik 2 sama-sama dengan itu untuk di 8 tuh kayak gitu penulisannya. Ya, sintaknya itu pakai titik 2 sama dengan. Nah, terus mungkin harus balik lagi nih ya, karena kalau balik lagi ke yang tadi nih. Apa yang bab 441 tadi. Ya, ini ceritanya udah ya, memverifikasikan model. Terus bawah lagi Novel. Jadi sekarang kita perlu melakukan mendefinisikan ya pengaruh, adanya pengaruh mediasi. Nah, caranya itu di yang berikutnya, apa di bawah itu tadi, ke bawah lagi apa? Terus nah ini yang 442.
Jadi untuk memasukkannya, menspesifikasikan modelnya ya, tuliskan tuh diet SE, BMI, kemudian tadi kan modelnya baru gitu ya, B plus B. Nah, masukkan ini. Kalau kita akan mendefinisikan suatu parameter baru, katanya ya, ini tuliskan AB titik 2 A kali B, C-nya ya, itu untuk yang total ya. Produk, karena kita nanti akan menghitung besarnya pengaruh media, pengaruh indirect effect itu ya. Jadi kita definisikan ini AB, ya AB ini adalah nanti sebenarnya A kali B ya, konstanta A kali B. Kemudian C itu akan kita definisikan C prime ditambah AB. Ya, ini nanti yang C ini akan menjadi total efeknya sebenarnya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, sehingga sekarang kita punya modelnya, udah punya dengan memasukkan pengaruh tadi ya, mediasinya. Kemudian kita lakukan lagi summary lagi ya, kita buat summary-nya lagi. Sudah udah muncul sekarang. Nah, gimana tuh indirect effect-nya? Itu ada kalimat no, there are two significant tests of the indirect effect AB dan total effect C. Artinya signifikan atau enggak pengaruh tidak langsungnya itu? Karina ada enggak? Kalau membaca dari output tersebut bagaimana artinya? Kan kalau di SEM ini kita bisa lihat direct effect, bisa lihat indirect effect. Indirect effect-nya signifikan atau enggak di situ? Lihatnya dari mana? Halo? Nova bisa tunjukin nggak? AB, indirect effect AB itu signifikan nggak? Lihatnya dari mana coba? AB itu tadi indirect effect kan, besarnya pengaruh tidak langsung X terhadap Y, itu besarnya berapa? Hasil dugaan itu besarnya 0,021. Ya, terus signifikan atau enggak pengaruhnya? Signifikan, Bu, dari value-nya 0,001. Nah, iya gitu ya. Secara keseluruhan X terhadap Y ya signifikan gitu ya. Oke, kan itu Iya, secara Bu. keseluruhannya totalnya 0,151 dia signifikan kan. P-value-nya kurang dari misalkan alfanya 0,5 lah ya. Oke, terus 4.5 summarizing our analysis. Kalau kita ingin menstandarisasi ya, standardize partition. Oke, bisa dengan menggunakan perintahnya itu ya. Jadi modelnya gimana, kita lakukan summary terus standardize. Oke, terus scroll lagi, novel. Ya, terus scroll lagi. Ke bawah itu ada CI, CI itu apa? Confidence interval ya. Ini mau mencari apa ini? Confidence interval dengan menggunakan metode bootstrap ya. Nah ini tuh di bagian bawah sebetulnya 4.8 ada tuh exercise eating disorder mediation analysis.
Ada itu di bawah ya, tinggal nanti Anda kalau itu coba gitu ya, nanti coba. Oh, sebetulnya membuat plot di Lavan juga bisa ya, kalau lihat kalian ke bawah, coba pakai Semplot ya, library Semplot. Dicoba lah ya ini. Kalau ini kan muncul nih datanya gini, apakah dia ini hasil dari Semplot ini? Itu Nova nggak scroll ya, nggak scroll ke bawah Nova. Kata Novel nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Ketusan. Novel udah scroll sampai 4.6 tapi kayaknya belum muncul deh, Bu. Oh, iya, oke. Yang lainnya sambil perhatiin aja ya. Coba sekarang moderated, moderation sama aja ya kayak tadi yang mediation. Biasanya sedap. Nah, ingat kemarin kalau di sini, di moderation kan ada interaksi ya. Ini juga kalian bisa melihat bagaimana membuat plot interaksinya menggunakan di sini. Ada lagi yang mungkin Nova bisa turunkan dulu share screen-nya. Ya, nah. Tapi mau pakai laptop apa enggak? Atun bukannya pakai laptop tapi joinnya pakai HP, Bu. Oh gitu. Terus nanti dari Iya. laptop bisa share screen nggak? Bisa, tapi mau Bu berarti pindah dulu, Bu. Sama ya. Ya, sebentar saya share screen. Ya. Saya lihat belum saya share screen? Sudah, Bu. Saya. Oke. Kita lihat ini bab 5, ini juga tentang moderasi, ya, moderation analysis menggunakan Lavan ya, PTS Lavan. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah penjelasannya itu tidak langsung pakai library atau package yang ada di R ya, misalnya dia katakan sih by hand, dia step by step gitu kan ya. Ya sebenarnya regresi gitu. Nah kalau ini sebenarnya bisa langsung dimunculkan misalnya dengan menggunakan package Lavan, tapi Anda harus familiar dengan penulisan sintaks-sintaksnya ini gitu ya. Nah tadi yang di chapter 4 gitu ya, dia kelas hukumnya atau materinya itu tentang moderation ya. Ini yang di chapter 5 ini tentang moderation ya, seperti biasa. Apa di sini baca data dulu ya baca data, kemudian ini menampilkan dulu ngecek datanya ya 6 baris pertama dengan menggunakan perintah head, kemudian cek juga strukturnya, kemudian kita ingin lihat nama-nama dari kolom-kolomnya itu apa saja gitu ya. Nah, tapi ini bukan variabel ya untuk dua kolom yang pertama ini kolom ID, kemudian yang ini di sini katanya dia sebagai faktor aja gitu ya, indikasinya mungkin ini 01 kali ya, CBT VS info only treatment. Jadi ada dua nilai aja di sini. Yang nama kolomnya itu CBT, isinya itu hanya ada dua nilai CBT VS info only treatment. Yang lain-lain ini sebagai variabel, Jadi ini kayak kolom 5, 23, 5 yang ini ya, next thoughts,
Ini sebenarnya suatu variabel, ya, variabel yang mengukur pikiran-pikiran negatif, katanya ya di sini negatif. Mungkin ini kemudian yang kolom 7 ini mengukur atau kebutuhan kognitif kali ya, MIPCOG. Jadi di sini kolom ini menunjukkan itu ya, ukuran dari MIPCOG. Kemudian di sini kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu CBT dummy, kemudian MIPCOG, dan depresi ya. Jadi kita akan lihat itu. Nah, seperti tadi, kalau kita ingin menampilkan matriks kovariannya untuk variabel-variabel tertentu saja, gitu ya, ini kita bisa tuliskan. Nah, kalau kayak gini apa nih maknanya nih? Saya pengen lihat, apa yang tanya nih? Ada min C1257. Coba, siapa yang bisa? Ini ada siapa di sini? Fauzan ada nggak Fauzan? Fauzan? Nah, tadi kan sama juga ya, menampilkan matriks kovarian dari datanya CBT data, terus ada tanda kurung siku, koma, terus ada min 1257, ini maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Halo, siapa yang tahu nih? Ibu itu kayaknya di atasnya ada penjelasan 1257-nya deh, Bu. Iya, maksud saya ini apa ya? Ini kan ada min 1257. Secara Itu umum kita apa? nyari kovarian data, Terus apa? Sini, nyari kovarian untuk data yang indeksnya bukan indeks 1, 2, 5, atau 7. Ya. Jadi ini Ada sebenarnya di situ. ya, ini tidak dimasukkan gitu ya. Kalau ada tanda min, ini kan ada tanda min nih depannya. Jadi kita mencari kovarian. Ini perintah ini adalah kita mencari kovarian dari gugus data ini, CBT data. Ini di sini artinya kan ada tanda kurung siku nih. Kemudian ini sebelumnya ada koma. Ini artinya semua baris dimasukkan, kita inputkan dari amatan di CBT data itu. Terus koma. Nah, setelah koma itu kan harusnya kolom. Ini sebenarnya menunjukkan kolom, tapi kan kita dari gugus data itu kan punya beberapa kolom. Semua kolom itu kita masukkan, kecuali kolom ini. Kecuali di kolom 1, 2, 5, 7. Nah, kalau ada tanda minus itu artinya kita mengabaikan yang ini yang ada di sini, yang didefinisikan di sini. Berarti kan tadi kan kolom 1, 2, 5, 7 itu apa aja sih yang ini kan kolom 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kolom 1 dibuang, tidak disertakan, kolom 2 tidak disertakan, kolom 5 itu tidak mitos ya, tidak ada, dan misfocon itu tidak ada. Ya, sisanya yang diambil. Jadi kita bisa juga pakai perintah ini, atau bisa juga ya langsung aja masukin ini CBT dummy misfocon ini depresi ini kolom berapa. Jadi nggak usah pakai ada min di depannya. Itu ya. Nah, kayak di bawah nih sama aja kan, bisa juga pakai ini C346 gitu ya, atau cara lainnya ini bisa tuliskan kayak gini ya, pakai tanda petik nama kolomnya kita masukkan. Oke, kemudian ini ada round di sini artinya kita akan membulatkan dalam 2 desimal. Tulisannya di sini ya, digit sama dengan 2. Kalau kita membulatkan dalam 3 desimal, diganti semua digitnya dengan 3 gitu ya. Karena di sini kan lihat tuh banyak banget kan ke belakang komanya. Nah, kemudian
Kalau ini apa? Ini ada 2, kemudian ada min, koma, 2. Apa ini? What about the means? Di sini ada min. Round, ya, ini round tadi membulatkan kan? Melakukan pembulatan. Pembulatan, ini 2 di sini, yang paling akhirnya saya highlight. Kita melakukan pembulatan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada perintah apply. Apply, CBT data, kemudian ini lakukan, ini ada koma, ini CBT dan seterusnya. Terus ini ada 2, ini ada min. Artinya, ini 2 ini menunjukkan apa? Ya, ini kolom ya. Siapa tadi yang jawab? Bukan. Oke. Ya, jadi di sini ini ada kalau ada menggunakan perintah apply, ini kan artinya menerapkan ya semuanya itu sama. Untuk semua kolom itu kita cari min-nya, rata-ratanya dari ini nih, dari kolom-kolom ini CBT dummy, Nikov, dan expression, kita cari rata-ratanya. Ya, ini kan kolom nih menunjukkan kolom. Kalau di sini 1 nanti baris ya, jadi baris. Nah, ini 2 ini menunjukkan kolom, karena ini yang kita cari kan ke bawah rata-rata kolom ini. Nah, ini rata-ratanya. Untuk CBT dummy rata-ratanya 0,5, Nikov sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada function LM waktu kita belajar regresi, ya. Ini yang model, ya, function ini LM, ini model. Nah, sekarang gimana moderasi? Ingat kemarin itu variabel moderasi itu kan apa sih, kayak interaksi gitu kan ya. Nah, gimana memasukkannya? Sebenarnya kan kita mau melakukan regresi juga ya, tapi ada komponen interaksinya. Nah, misalkan ini kita kasih nama di sini ya, interaksi model. Nah, kemudian masukkan LN-nya, LN function-nya, ya. Kemudian di sini formula, ini keywords ya, sudah keywords-nya, tuliskan formula. Nah, ini berarti dependent variabelnya. Kemudian ini ada ubah-ubah prediktornya lah ya, CBT dummy dan Nikov. Nah, ini ubah-ubah X-nya lah gitu kan. Kemudian ini ada interaksi ya antara CBT dummy dengan Nikov. Kognitif. Diambil datanya dari CBT data. Nah, jadi katanya if you just put an asterisk, kalau misalnya dikasihnya bintang, ininya nggak pakai tanda titik 2. Nah, jadi kalau pakai tanda titik 2 ini, kalau pakai tanda bintang ini hanya komponen yang pangkatnya lebih rendah aja yang dimasukkan. Jadi maksudnya nggak semua kemungkinan tuh nggak semuanya dimasukkan. Tapi kalau cuma 2 ini sebenarnya nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kita punya 3, misalnya 3 variabel ya, ini kan cuma 2 kan, CBT, dummy sama Nikov. Misalnya ada satu lagi lah. Di sini tuh misalnya saya notasikan ya, di sini tuh A, B, C misalnya. Nah, kalau misalnya tanda bintang itu cuma untuk menunjukkan interaksi antara 2 variabel aja, misalnya A sama B aja. Nah, kalau misalnya kita punya 3 variabel A, B, C, interaksi itu kan bisa A, B, AC, BC kan. Nah, kita nggak perlu nulis semuanya. Kalau misalnya pakai tanda ini, pakai tanda titik 2, itu tuh maksudnya semua kemungkinan interaksi itu kita masukkan dalam model. Jadi kalau misalnya pakai bintang ini kita perlu tuliskan semuanya. A bintang B, A bintang, nanti plus lagi A bintang C, plus lagi B bintang C gitu kan. Nah, dengan menggunakan tanda titik 2 ini nggak perlu kita menuliskan semuanya, gitu ya maksudnya. Nah, kemudian kita lihat hasil ini interaksi modelnya. Ini tampilannya ya. Ya, interpretasinya kata dia dibahas di kelas ya. Kita bisa lihat lah interpretasinya di sini bahwa untuk interaksinya ini signifikan ya. Kalau ini signifikan semua ya, ini signifikan, ini signifikan, interaksinya juga signifikan. Dan terus
Ini tadi untuk cara menulis ya. Jadi karena lafal itu menggunakan tanda bintang untuk melakukan pelabelan ya, label. Maka dalam kalau yang kita maksud adalah interaksi, kita nggak bisa pakai tanda bintang ini ya. Jadi di lafal itu kan tadi untuk memberikan coefficient label itu kan pakai tanda bintang ya. Jadi ini tadi ya, ada bintang-bintang ini ya sini untuk membedakan. Nah, jadi kalau yang kita maksud adalah interaksi, kata dia, jadi kita tidak bisa pakai tanda bintang ini. Sebagai gantinya, ya kita perlu membuatnya seperti ini. Ini misalnya diambil ya dari variabel ini CBT dan saja gitu ya. Sebenarnya seperti ini juga ya, bintang juga ya. Ada yang ngerti nggak nih maksudnya apa? Jadi general formatnya now we have a new variable called CBT network SDN. Ini. Jadi gini, kalau misalnya bukan di label apa, kita misalnya mau menambahkan suatu kolom baru gitu ya, di mana kolom baru itu misalnya merupakan hasil kali antara CBT dengan network. Ini ya, sebenarnya kita mau mengalihkan ini nih, network ini CBT gitu ya, mau diinteraksikan gitu ya. Yang ini tidak bisa langsung, tapi caranya harus begini. Pertanyaannya ada general formatnya, variabelnya mau apa, kemudian ini perlu mengambil vektor yang akan diberikan ya, sebagai nama ini. Jadi nggak bisa langsung ya. Ini bisa ya. Ini dia pakai dolar nih, dari CBT data dolar CBT dummy. Itu CBT data dolar network. Ya, kita lanjut dulu ya. Ini karena ini menampilkan ini kolom yang terakhir ini yang merupakan interaksi. Nah, sehingga nanti persamaannya ya kita bisa buat begini. CBT dummy network, terus ini yang interaksi antara CBT dummy dengan network, terus errornya. Jadi ininya harus dibuat dulu CBT dummy yang networknya. Di sini harus ada dulu. Ini kan sudah ada di akhir. Lalu kita bisa langsung memasukkannya di dalam model ini. Spesifikasi modelnya ya, depresi. Nah, jangan lupa ini kasih koefisien-koefisiennya ya. Tadi di 8 kita harus seperti itu ya, menspesifikasikan modelnya. Katakanlah ini CBT dummy kasih koefisiennya D1, network kasih koefisiennya D2, dan yang interaksinya kasih koefisiennya D3. Kemudian X tetap false di sini. Nah, kita lakukan analisis ya menggunakan ini lagi nih, SEM 8.2 SEM ini. Kemudian ini interaction syntax, karena ini ngambil dari sini ya, di awal nih. Ini kita spesifikasikan model, di sini interaction syntax. Oke, terus ini tetap ya, false. Nah, jika kita ingin mengepin rata-rata dan juga intercept-interceptnya, maka tambahkan option ini ya, min structure. Min structure untuk mengeluarkan min dan intercept. Sehingga nanti di sini keluar nih intercept-interceptnya. Ya. Intercept, interception, dan seterusnya. Ini varian. Ini kita dibilang mengeluarkan min.
mean dan intercept. Ini tahu nggak? Ini keluarnya harian. Sama intercept aja. Intercept ini kan juga sebetulnya rata-rata umum, bisa dibilang sebenarnya rata umum. Rata ini ya maksudnya. Coba nih kalian baca nggak di sini nih? Kan bisa mengeprint katanya. If you like Lacan to print means and intercept, you need to ask them to include the mean structure. Mean structure, jadi yang kemudian how does this compare to our regression model? Ya, ini nah ya. Kalau kita pakai yang interaction model tuh yang mana tadi dia ini interaction model. Nih. Ini pakai model regresi biasa gitu ya, LN, ini langsung pakai gini. Hasilnya ini. Kemudian kalau pakai yang tadi, ini hasilnya sama enggak? Ya, ternyata ini sama ya, tetapi Sam di sini lebih verbose. Apa lebih apa? Verbose itu apa? Yang tahu nggak? Coba dilengkap atau gimana? Atau lebih ribet? Yang tahu nggak verbose itu apa artinya? Jadi sebenarnya kalau melihat Bertele-tele, Bu. nah, bertele-tele. Iya, karena kan lebih banyak itu tadi ya di sini ada begini-begini gitu kan. Padahal ini langsung aja gitu kan menggunakan perintah ya di regresi linier biasa gitu kan pakai tadi langsung masukin komponen iterasi hasilnya kayak gini ya. Ya lah, nggak apa-apa itu kita kan ini kita lihat ya orang itu gimana gitu ya dengan SEM gitu kan dengan tadi yang regresi itu kita pelajari. Tapi dengan SEM itu kita jadi bisa diperoleh informasi gitu lah kayak tadi kalau yang mediasi kayak indirect efeknya itu bisa diketahui. Oke, bentar ini untuk melakukan visualisasi ya plot interaction plot ya label interaction. Ini plot antara yang model interaction itu kita panggil predictor ini. Predictor ini terus max-nya midpoint. Jadi si midpoint ini sebagai moderatornya ya. Mod X ya moderator ini. Depresi ini kan sebagai tadi Y-nya ya sebagai dependent variabelnya. Kemudian X-nya di sini CBT dan ya. Sementara untuk midpoint-nya itu sebagai moderatornya lah ya, moderator variabelnya. Ini terlihat ini kepotongan kan. Nah kemudian ini bagaimana kalau moderatornya kontinu? Yang kemarin itu kan ada 3 jenis gitu ya, kalau nggak salah min, terus 1 standar deviasi di bawah min, 1 standar deviasi di atas min gitu ya, below and above. Kalau kita berhadapan dengan moderator yang continuous ya, kalau nggak salah tuh waktu lalu tuh kayak gitu. Nah ini kita buat programnya. Nah, sekarang gimana di sini menggunakan 8 ya, menggunakan moderatornya yang kontinu. Sama ini ya depression D1 kali ini D2 D3 ini tinggal ada jam ya visualisasinya bisa dicoba. Nah ini kalau yang di bawah ini menggunakan pendekatannya LM katanya ya, pendekatan regresi biasa nih. Tampilkan dulu ininya apa ya modelnya dulu ya, summary dari modelnya ini, kemudian membuat plotnya pakai Oke, sampai sini.
Saya rasa bisa lah ya, ini nanti Anda coba-coba. Ya, saya cuma mau menunjukkan bahwa ini yang kemarin itu yang mediasi, moderasi gitu ya. Ini bisa juga saya langsung pakai ya library atau package ham di sini ya. Nah, ini juga ada moderasi dengan ininya variabel moderatornya itu biner. Nah, ini di sini nanti bisa dilihat lagi lebih lanjut ya. Oke, terus ini saya share screen tentang ini ya, dari linknya Redol Statistik. Ini ada tentang mediated moderation, ya, kemudian ada moderated mediation. Ini apa sih maksudnya? Mbak, ada yang bisa ini enggak? Mediated moderation apa? If this moderator effect is applied to an indirect path from the DV to DV via mediator. Ini kali ya contohnya. Apa ini maksudnya? Bisa nggak ini? Efek moderatornya diaplikasikan ke itunya, Bu. Ke mediator. Coba ya, di sini kan menurut Muller katanya ya, mediated moderation is first of all a significant moderation ya. Jadi di sini moderationnya signifikan dulu ya. Nah, kekuatan hubungan antara independent variable dan dependent variable ini nanti memang tergantung pada variabel moderator. Nah, kemudian dia bilang mediated moderation, ya, mediated moderation, kemudian itu ada ya, jadi mediated moderation itu ada apabila pengaruh moderator ini diterapkan ke pengaruh tidak langsung ya ke path indirect dari IV ke DV. Jadi kalau misalnya moderatornya itu kita gambarin gitu ya, masuknya itu di path yang indirect ya. Jadi dia mediator. Mana ya? Ini sehingga dia itu nanti akan merupakan indirect effect yang menunjukkan kekuatan itu akan tergantung pada moderator, dan karena itu kekuatan keseluruhannya akan tergantung kepada moderator. Nah, ini bisa kita bayangkan katanya sebagai berikut ya. Ini ada suatu jalan ya, jalan penghubung antara dua buah kota. Kota satu yang ini E-City dan D-City. Katakanlah ini E-City dan D-City pada jam-jam sibuk ya. Katakanlah ini ada suatu jalan penghubungnya ya untuk dua kota ini pada jam-jam sibuk. Rush hour. When the road has only limited capacity, di mana jalan tersebut memiliki kapasitas yang terbatas. Sehingga kita bisa melakukan detour itu apa ya? Ya nggak langsung lah
cari jalan alternatif gitu ya. Sebenarnya ini dari kota yang satu, dari ICP ke DCP ini bisa langsung lewat jalan ini gitu. Tapi ini kan jalannya tuh macet, misalnya sibuk. Kita ambil jalan alternatif lain lewat jalan tikus, misalnya lewat bisa lewat sini nih, Next City, kemudian dari sini nyampe lah ke sini gitu ya. Nah, kemudian dia bilang ya, you can also take a detour via a sub-city, via kota yang ketiga, katakanlah ini namanya Next City. But on this alternative route, there is sometimes a construction site. Ya, ini memang bisa juga dari ICP ke DCP ini, tapi kadang-kadang di sini tuh sering terjadi perbaikan jalan katanya gitu ya di antara ICP dengan Next City itu ya dengan reconstruction. But on this alternative route, pada jalan alternatif ini kadang-kadang terjadi perbaikan katanya ya. Nah di sini yang masalah road construction tadi, perbaikan jalan ini kita sebut sebagai moderator ya. On it depends, dia akan bergantung kepada seberapa besar traffic atau pada lalu lintas ya, can take the indirect way via the city. Ya. Jadi mungkin kalau di sini ada gangguan tadi perbaikan jalan bisa lebih lama gitu kan ya. Nah, on it depends how much, tergantung kepada tingkat kemacetannya, how much traffic can take the indirect way via the city. And that's also how much traffic can flow during the rush hour in total. Ya, jadi tergantung juga gimana kondisi kemacetan atau apa ya tadi rush hour-nya itu ya secara keseluruhan. Nah, tentu saja di sini ya construction site itu ya tempat-tempat perbaikan jalan itu bisa di berbagai macam titik kan ya, pokoknya di antara ICP dengan Next City ini gitu ya, bisa di sini ya, pokoknya bisa di sembarang titik ya dia bilang kan. The construction site can be at different points ya, either between the ICP and Next City ya, ini pad mediati ya sebenarnya, atau di antara Next City dengan DCP ini. Nah, itu bisa juga terjadi construction site tadi gitu kan. Nah, atau ya bisa jadinya di sini, bisa jadinya di sini, atau bisa juga kedua-duanya, di sini bisa gitu kan. Or between the Next City and the city or at both sections. Nah, mediated moderation and moderated mediation can be evaluated with the process macro from Hayes. Jadi ini bisa dievaluasi dari nanti dilihat ini bukunya Hayes ya menggunakan ini makro proses. Nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, kemudian ini mediated moderation. Nah, sekarang untuk yang moderated mediation. Nah, moderated mediation ya yang idealnya sebenarnya katanya tidak memiliki secara keseluruhan moderasi ya. Nah, kekuatan hubungan di antara variabel bebas dan variabel tidak bebas ini bergantung kepada variabel moderator. Nah, namun demikian dalam moderated mediation ya, jadi path atau jalur antara IV dan DV itu bergantung pada moderator. Bergantung kepada moderator tersebut, hubungan antara direct effect dan indirect effect ini bisa berubah ya. Nah, di sini misalkan kita bisa bayangkan sebagai contoh ini jalur kereta ya, atau penghubung kereta api gitu ya antara ICP dengan DCP ya. Nah, biasanya
kereta ini akan bergerak gitu ya, berjalan melalui yang connection langsung, hubungan langsung. Jadi dari sini ECP langsung ke DCP. Nah, kemudian jika ada suatu kecelakaan, katanya ya, maka kita bisa berubah ya. Jadi melalui MapCP, ini saya mirip yang tadi ya. Melalui MapCP. Kemudian the switch that control, ya, perubahan yang mengontrol apakah rute yang secara langsung atau tidak langsung ini akan diambil sebagai moderator atau bukan. Nah, jika yang berubah hanya cara kereta itu bergerak, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap total banyaknya penumpang ya dari ECP dan DCP. Ini. Nah, ini sebenarnya dari proses ini adalah kayak program gitu ya, program dari proses biasanya kan dari pusat semua ya. Nah, kemudian ini ada seperti ini moderator ya, tadi dia bilang ini kan awalnya seperti ini ya, dari ECP ke sini, kemudian karena ada insiden maka dia berubah ke sini ya, dari keretanya. Nah, moderatornya ini bisa di sini, nih, ya, bisa juga di sini. Itu ya, moderated mediation. Kalau boleh lihat nih, moderated mediation, mediated moderation ada di sini, ya, merupakan bagian ya. Nah, meskipun this ideal typical representation is theoretical quite one people, it has the CCD yang memiliki keterbatasan. Secara realnya ada bentuk kepentingan campuran yang tidak dapat secara jelas dikelompokkan ke salah satu dari kedua tipe ideal tersebut. Jadi seringkali kadang kita nggak jelas nih, kita masuk ke moderated mediation ataukah moderated moderation. Ini apa ya? Moderated moderation. Nah ya, ini kita lihat dulu. If there is a moderation as a whole, ya, jika ada suatu moderasi secara keseluruhan dan pertanyaan utama ini adalah mengenai proses terciptanya atau proses munculnya efek moderation ini, maka kita namakan ini mediated moderation, ya. Sebaliknya ya di lain pihak, di lain sisi ya lainnya, ya, it is a matter of examining indirect effects ya. Ini merupakan kalau kita ingin memeriksa pengaruh tidak langsung ya dengan kemungkinan dengan beberapa kemungkinan moderator ya, maka ini disebutnya moderated mediation ya. Ini ada mediated moderation dengan moderated mediation ya. Kalau kita ingin memeriksa efek tidak langsung atau pengaruh tidak langsung dalam hal kemungkinan beberapa kemungkinan moderator yang mungkin gitu ya, maksud saya, maka dia itu disebutnya moderated mediation. And this can be the case both without and with a moderating effect for the total effect. Tapi katanya ya, kedua istilah tersebut tidak lagi saling mutually eksklusif, tidak lagi saling bebas. Mediated moderation dapat selalu juga menjadi moderated mediation, ya. Jadi yang disebut mediated moderation itu selalu moderated mediation, gitu ya. Nah, sebaliknya ini nggak bisa terjadi, ya. Karena mediated moderation ini
supaya menganggap awal gitu ya total moderation effect. Sementara ini moderated mediation ini juga kemungkinan tanpa total moderation. Jadi masih ada bingung ya. Jadi kalau digambarkan kayak gini lah, moderated mediation ini lebih luas dibandingkan mediated moderation. Ya. It does not, jika kita tidak ingin, it does not want to deal menghadapi lebih lanjut dengan definisi ini, gunakanlah ini. Jadi supaya nggak bingung, udah gunakan sini aja, moderated mediation. Tentu intinya begitu ya. Karena ini bingung tadi kan, moderated mediation. Kalau kita misalnya ragu gitu ya, apa sih ini sebenarnya moderated mediation atau mediated moderation? Sebenarnya dengan ngomong yang ini aja, moderated mediation ini termasuk gitu. Jadi bisa menggunakan istilah ini saja ya untuk amannya ya, lebih amannya kita gunakan ini moderated mediation. Jadi cara lain adalah pertanyaan bagaimana untuk memanggil gitu ya kombinasi antara moderation dan mediation. Ini dipilih oleh bisa juga ini indirect effect yang kondisional. Ini sebenarnya saya itu mau bahas ini ya, kombinasi moderation dan mediation. Tapi tadi saya bilang moderated mediation ini, istilah ini lebih luas ya, lebih aman kita gunakan itu saja. Nah nanti mungkin ini bisa dilihat lagi nih proses itu kan ya. Proses ini adalah yang dibuat oleh Hayes ini ya. Tadi saya bilang proses itu adalah software gitu ya, software makro. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada nih, when moderation is mediated and mediation is moderated. Nah, nanti mungkin harus dilihat ini jurnalnya ya, membahas tentang tadi moderated mediation, mediation moderated. Oke, saya rasa ini mungkin cukup ya. Ada yang tanyakan nggak? Nanti ini tolong dilihat-lihat lagi nih tentang moderated mediation. Baik, Bu. Ini apa? Mungkin bisa dilihat juga, ini kan ada videonya ya, nanti coba dilihat penjelasannya lebih lanjut lah tentang ini yang benar itu kata dia istilahnya moderated mediation ataukah mediated moderation gitu kan. Pertanyaan ini ceritanya dia menguraikan atau menjelaskan perbedaan antara moderated mediation dan mediated moderation ya, perbedaan dan yang bisa dilihat itu. Nah ya, ada yang tanyakan di sini? Kemarin kan ada tugas ya, yang untuk yang dari hari Senin itu dikumpulinya minggu depan kan ya. Nanti dilanjut itu tugasnya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Saya izin leave.